Dalam video ini, kita akan membahas distribusi binomial. Ini adalah cara untuk menghitung peluang mendapatkan sejumlah keberhasilan tertentu dari percobaan yang diulang, ketika setiap percobaan hanya berakhir sukses atau gagal. Bayangkan Anda melempar koin beberapa kali, lalu ingin tahu peluang tepat 3 kali muncul angka. Pertanyaan seperti inilah yang dijawab oleh distribusi binomial. Jadi, bukan sekadar rumus. Distribusi binomial membantu kita memahami kejadian sederhana yang sering muncul dalam statistik dan kehidupan sehari-hari. Secara definisi, distribusi binomial adalah distribusi peluang untuk banyaknya keberhasilan dalam sejumlah percobaan tetap. Ciri pertamanya, jumlah percobaannya sudah ditentukan sejak awal. Misalnya 10 lemparan koin, bukan jumlah yang berubah di tengah jalan. Ciri berikutnya, setiap percobaan berdiri sendiri dan peluang suksesnya tetap sama di setiap percobaan. Menariknya, bentuk distribusi binomial bisa tampak simetris saat peluang sukses mendekati setengah, atau miring ketika peluang sukses sangat kecil atau sangat besar. Kita menggunakan distribusi binomial saat ada serangkaian percobaan yang jumlahnya tetap dan masing-masing terpisah dengan jelas. Setiap percobaan juga harus punya hanya 2 hasil yang mungkin. Biasanya kita sebut sukses atau gagal. Selain itu, peluang suksesnya harus sama dari awal sampai akhir. Kalau peluangnya berubah, model binomial mulai kehilangan kecocokannya. Contoh paling klasik adalah lempar koin, muncul angka atau gambar, 2 hasil, banyak percobaan, dan peluangnya tetap. Contoh lain ada di bisnis, seperti pelanggan yang memutuskan membeli atau tidak membeli setelah ditawari produk. Sekarang mari kita rangkum syarat distribusi binomial dengan lebih sistematis. Pertama, nilai N atau jumlah percobaan harus diketahui dengan jelas sejak awal. Kedua, nilai P atau probabilitas keberhasilan harus konstan pada setiap percobaan. Ketiga, semua percobaan harus saling independen. Hasil satu percobaan tidak boleh mengubah hasil percobaan berikutnya. Kalau salah satu syarat ini tidak terpenuhi, memakai model binomial bisa menghasilkan jawaban yang menyesatkan. Rumus distribusi binomial biasanya ditulis sebagai peluang X sama dengan K, yaitu C dari N, K, dikali P pangkat K, lalu dikali 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K. Bagian N menyatakan jumlah percobaan seluruhnya, sedangkan K menyatakan berapa banyak keberhasilan yang ingin kita cari peluangnya. Nilai P adalah probabilitas sukses dalam satu percobaan. Sementara 1 dikurangi P berarti probabilitas gagal. Komponen CNK menyatakan banyak cara memilih K keberhasilan dari N percobaan. Jadi rumus ini dipakai ketika kita ingin menghitung peluang tepat K keberhasilan, bukan paling banyak atau paling sedikit. Nanti kita akan lihat bagaimana semua komponen ini bekerja bersama dalam contoh hitungan yang lengkap. Sekarang kita fokus pada kombinasi, karena bagian ini sering muncul di dalam rumus binomial. Kombinasi CNK dihitung dengan rumus N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Mananya adalah banyak cara memilih K keberhasilan dari N percobaan, tanpa memperhatikan urutan kemunculannya. Misalnya C52, artinya kita ingin tahu ada berapa cara memilih 2 keberhasilan dari 5 percobaan. Jika dihitung, hasilnya 10. Jadi ada 10 susunan posisi keberhasilan yang berbeda jika kita hanya peduli mana yang sukses bukan urutannya dibaca satu persatu. Mari kita kerjakan contoh lengkap. Kita ingin mencari peluang tepat 3 keberhasilan dari 10 percobaan dengan peluang sukses setiap percobaan sebesar 0,5. Langkah pertama, tuliskan unsur-unsurnya. Di sini N sama dengan 10, K sama dengan 3, dan P sama dengan 0,5. Langkah kedua, hitung kombinasi C10-3.
nilainya adalah 120. Langkah ketiga, hitung P pangkat K, yaitu 0,5 pangkat 3, lalu hitung 1 dikurangi P pangkat N dikurangi K, yaitu 0,5 pangkat 7. Karena P bernilai 0,5, kedua bagian pangkat itu sama-sama berasal dari setengah yang dikalikan berulang. Sekarang kita kalikan semuanya. 120 dikali 0,5 pangkat 3 dikali 0,5 pangkat 7, hasil akhirnya sekitar 0,117. Jadi, peluang tepat 3 keberhasilan dari 10 percobaan adalah sekitar 11,7%. Distribusi binomial tidak berhenti di buku statistik. Konsep ini sangat berguna saat kita ingin memprediksi peluang sejumlah hasil sukses dalam situasi nyata. Dalam survei, kita bisa menghitung peluang mendapatkan sejumlah sukarelawan yang bersedia ikut menjawab dari total orang yang dihubungi. Dalam penjualan, kita bisa memperkirakan peluang seorang agen berhasil menutup sejumlah transaksi dari banyak penawaran yang dilakukan. Dalam proyek, distribusi binomial bisa membantu melihat peluang munculnya sejumlah kejadian berisiko tertentu selama serangkaian tahap kerja. Dengan begitu, keputusan tidak hanya didasarkan pada tebakan tetapi pada peluang yang bisa dihitung. Itulah sebabnya distribusi binomial sering dipakai untuk mendukung perencanaan, evaluasi, dan pengambilan keputusan yang lebih rasional. Selama ini kita menghitung peluang tepat keberhasilan. Sekarang kita beralih ke probabilitas total atau kumulatif. Probabilitas kumulatif berarti kita menjumlahkan beberapa probabilitas binomial sekaligus. Ini dipakai saat pertanyaannya berbunyi paling banyak, paling sedikit, atau sekurang-kurangnya sejumlah keberhasilan tertentu. Misalnya kita ingin mencari peluang paling banyak 4 keberhasilan dari 10 percobaan dengan P 0,5. Artinya kita perlu menjumlahkan peluang 0, 1, 2, 3, dan 4 keberhasilan. Dalam praktiknya, ini sering dihitung dengan fungsi kumulatif pada kalkulator statistik atau perangkat lunak, karena lebih cepat dan mengurangi kesalahan hitung. Ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi saat memakai distribusi binomial. Yang pertama, orang sering menganggap percobaan saling independen, padahal sebenarnya hasil sebelumnya memengaruhi hasil berikutnya. Yang kedua, probabilitas sukses diperlakukan tetap, padahal dalam situasi nyata nilainya bisa berubah dari satu percobaan ke percobaan lain. Yang ketiga, nilai keberhasilan yang dihitung tidak masuk akal. Misalnya mencari 7 keberhasilan dari hanya 5 percobaan. Sebelum memakai rumus, biasakan cek dulu syarat-syaratnya. Langkah sederhana ini bisa mencegah banyak kesalahan analisis. Sekarang Anda sudah melihat bahwa distribusi binomial adalah alat penting untuk menghitung peluang jumlah keberhasilan dalam percobaan berulang dengan 2 hasil. Saat Anda memahami syarat, rumus, kombinasi, dan contoh penerapannya, analisis data menjadi lebih terarah di bidang kesehatan, bisnis, teknik, maupun riset sosial. Terus latih intuisi Anda dengan soal-soal serupa, dan distribusi binomial akan terasa jauh lebih mudah digunakan. Sampai di sini, Anda sudah punya fondasi yang kuat untuk melangkah ke topik probabilitas yang lebih lanjut.